Ada beberapa proses, tadi ada sekresi aktif di tubulus, ada yang berarti akan sebagian besar akan dibuang dia, sekitar 80% obat akan disekresikan atau difiltrasi dan seterusnya ya melalui tubulus tadi, di proksimal tadi ya. Kemudian pada beberapa jenis obat yang punya sifat asam, situ ini ada contoh ya, ada seperti tadi ada asam salisilat, fenobarbital, ya, luminal, barbital, batidur ya, ada depresan, penicillin, propedesid, furosemid ya, asam uric acid atau asam urat, indometacin ada eh, sifatnya asam, tapi ada yang di apa ya, misalnya ada karier ya, atau eh, ya pembawa ya, molekul pembawa. Jadi dia punya suatu mekanisme apa ya, transport tadi melalui penembusan di dalam tubulus proksimal tadi, sehingga dia bisa diambil atau dibawa oleh molekul-molekul tadi, sehingga bisa dimasukkan ke dalam proses filtrasi atau disekresi tadi ya, di tubulus tadi. Eh, ada yang asam, ada yang basah. Ini putih basah ya. Saya beda satu tapi basah. Tempat yang sifatnya basah. Kayak amfetamin, kloroquine ya, quinin, kina ya. Lalu ada histamin, serotonin, dopamin. Jadi amin-amin itu amina bersifat basah. Jadi bukan dasar tapi basah ya. Bas, bas, base ya, bukan dasar tapi basah. Ini ada yang mengangkut asam atau transporter asam, ada transporter untuk molekul obat yang sifatnya basah. Ya, setelah jadi ini tadi filtrasi di tulus proksimal bisa dibuang ya di sini secara eh, mekanisme transport tadi, lalu ya ini ya tadi lewatkan melalui tubulus proksimal, masuklah ke dalam eh, tubulus, lumen tubulus, saluran tubulus bercampur dengan air ya. Tapi nanti ketika dia lewat di distal biasanya ada reabsorpsi lagi ya. Jadi tadi misal ya oleh kondisi-kondisi tertentu, suasana pH dan lain-lain, membuat kondisi yang apa ya, memungkinkan bagi molekul obat tadi untuk berada dalam situasi yang eh, tidak tergaramkan gitu ya. Jadi membuatnya masih memungkinkan untuk ditarik kembali atau direabsorpsi. Diabsorpsi, diambil lagi oleh darah, lalu terbawa lagi, tersirkulasi lagi oleh darah. Sehingga tadi sudah terbuang, tapi kemudian ya tadi diambil kembali ya. Jadi sehingga dia masih bisa untuk beraktivitas lagi ya. Ada pemanjangan masa kerja obat biasanya seperti itu. Tapi ya relatif kecil ya. Ya, tergantung suasana di sini seperti apa. Jadi sebagian besar akan terus terbuang bersama urin karena sudah hidrofilik tadinya. Sekresi aktif tubuh sini atau SAT bisa bertindak sebagai situs atau lokasi ya tempat berinteraksinya obat-obat tertentu ya, kayak tadi ada kita punya misalnya saya mengobati asam urat ya, ada propedesid,
Obat ini akan mendorong asam urat untuk keluar lebih banyak ya. Disebut urikos urin. Jadi membuang asam urat dari urin lebih cepat, lebih besar. Jadi asam urat yang menumpuk dalam darah bisa dibuang lebih banyak sehingga kadar asam urat dalam darah bisa turun. Itu urikos urin ada progenesis. Ya. Dia menghambat sekresi obat-obat asam ya. Jadi ketika ada obat asam bersama tadi pada proses filtrasi sekresi aktif di tubuh, dia terganggu gitu ya. Yang tadinya harusnya dia terbuang karena ada proses mekanisme apa pembuangan asam urat, obat-obat asam yang seharusnya bisa disekresi aktif dihambat malah. Sehingga seperti penisilin tadi ya, ada obat asam yang lain bisa eh, apa ya terambil lagi, jadi tidak terbuang tapi malah tersirkulasi kembali bersama darah sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya kembali. Jadi ya ada sisi keuntungannya. Kadang-kadang kita tidak butuh obat yang apa ya istilahnya dosisnya harus dibuat tinggi sedemikian rupa sehingga apa ya kadang-kadang dengan dosis besar reaksi-reaksi efek samping jadi lebih tinggi dan dengan adanya proses penghambatan oleh progenesin di sekresi aktif tubulus kita tidak perlu memasukkan misalnya penisilin pada dosis yang sekian banyaknya gitu ya. Jadi, eh, tetap pada dosis biasa dia sudah bisa beraktivitas lebih lama, lebih tinggi. Ada adanya hambatan sekresi aktif tadi. Tapi kadangkala beberapa obat yang sifatnya sitotoksik ya atau toksik pada suatu sel ketika diganggu oleh mekanisme seperti itu jadi berkepanjangan akhirnya toksisitasnya malah lebih besar ya. Jadi kadang ada beberapa obat yang memang toksis. Obat-obat kanker misalnya methotrexat itu sitotoksik ya. Jadi dosis sedikit lebih sedikit saja dia sudah berpotensi pada peningkatan toksisitas gitu ya. Terus eh, ini ada lagi kayak aspirin ya. Untuk analgesik bisa juga menghambat ekskresi asam urat. Dengan tadi bersaing ya, di mana dia lebih apa ya lebih polar ya, sehingga lebih eh, cenderung lebih mudah dibuang daripada uric acid-nya sendiri atau asam uratnya. Ya kadang kadang harusnya apa sih gangguan dia bisa dikurangi karena ada tadi tumpukan asam urat, tapi karena ada faktor obat yang juga asam membuat pembuangan jadi terhambat, di asam uratnya tetap pada tinggi gitu ya, bisa juga, tapi ya tadi ada yang diuntungkan karena ada suatu mekanisme kompetisi oleh adanya provinsi tadi, sehingga eh, mekanisme buangan asam urat itu mengganggu pembuangan obat-obat tertentu yang seharusnya bisa diekskresikan tapi terganggu karena terganggu malah dia berada lebih lama dalam darah, dalam tubuh, beraktivitas lebih panjang, aktivitasnya lebih tinggi. Ada kadang-kadang diharapkan begitu. Tapi kadang ada juga yang obat-obat yang seperti tadi ya, sifatnya sitotoksik. Ya, obat ini indeks terapinya kecil gitu ya.
Jadi ada lebih sedikit biotoksis, kurang aktivitasnya ya tidak muncul ya. Jadi ya itulah ya. Jadi ada plus minus ya. Terus di tubulus distal nanti ada reabsorpsi ya, setelah tadi ada jerat Handler atau lengkungan Handler, itu ada proses reabsorpsi di tubulus distal, ditarik lagi gitu ya. Jadi tadi beberapa situasi atau kondisi yang yang kadang cocok suasana pH-nya membuat obat-obat ini masih eh, berada dalam bentuk utuh, tidak tergaramkan gitu ya, tidak berbentuk ionik tapi berbentuk walaupun utuh masih ada ya, seperti itu. Ya itulah yang kemudian berpotensi untuk direabsorpsi lagi sehingga bisa diharapkan kerja ya yang memanjang begitu. Itu kadang-kadang masih ada. Tapi kalau sudah hidrofilik ya relatif tidak ya, jadi relatif akan terbuang bersama urin karena sudah ya sudah sangat larut di air ya. Iya, ada misalnya rombakan dari dikoksin, aminoglikosida, itu ya. Ya, terus tadi ya ada kadang-kala ada mungkin suatu kali kita mengkonsumsi senyawa asam tertentu ya sehingga suasana pH urin jadi asam, atau sebaliknya malah mungkin yang kita konsumsi adalah situasi yang membasahkan suasana pH di urin juga bisa ya, tergantung situasi-situasi yang sedang kita lakukan oleh mungkin adanya makanan atau minuman atau obat-obat tertentu. Jadi ada beberapa proses yang melalui reabsorpsi di tubulus, ada lithium, ada fluorida, ada asam urat tadi. Tapi di sini beberapa senyawa obat pun bisa eh, bersifat membuang asam urat. Ya, ada selain propedesit ada sulfenilirason, lalu aspirin yang menghambat sekresi ya, menghambat reabsorpsi menghambat reabsorpsi itu bulus, jadi akan mempercepat pembuangan. Tapi aspirinnya akan balik ya, malah itu ada persaingan atau kompetisi ya antara buangan aspirin dan buangan asam urat. Terus ya tadi secara umum obat-obat akan sifat dari lipofil ya dirombak menjadi hidrofilik. Eh, Cuma kadang ada obat-obat tertentu yang ketika dia di metabolisme malah berpotensi pada pemunculan kristal, membentuk kristal ya. Ya, jadi ada sulfonamida ya, dan sering mengkristal membentuk batu ginjal juga ya, kristal urea.
Ya, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ekskresi obat melalui ginjal ya. Ada tadi perubahan pH di suasana urin, bisa dari asam atau basa tadi ya. Lalu diuretik ya, di obat diuretika. Kalau diuretik ini memang akan mempercepat pembuangan air ya, sehingga ya tadi eh, dan peningkatan ekskresi tadi bisa membuang bersama dengan obat-obat yang lain ya. Terus eh, di sini ada beberapa bentuk ikatan obat ya pada protein plasma biasanya kan yang ada terikat protein plasma ukurannya jadi besar sehingga tidak lolos dalam filtrasi ya. Lolos dalam filtrasi di glomerulus. Jadi yang lolos di filtrasi biasanya yang ukurannya kecil-kecil ya. Tapi ketika ginjal rusak bisa saja mungkin bisa saja lolos ya. Jadi ada situasi kerusakan di ginjal tadi. Tapi pada sekresi aktif tubulus dia tidak ada masalah ya apakah betul itu terikat atau tidak. Terus faktor usia. Jadi biasanya ada eh, kondisi pada bayi yang baru lahir ya, fungsi filtrasi glomerulusnya masih rendah. Terus di faktor lansia ya juga sudah turun juga ya laju filtrasinya juga. Ini ya sama orang-orang yang memang sudah gangguan, sudah memiliki gangguan di ginjal ya. Lalu pada orang apa namanya ya tadi ya, eh, ketika tadi ada mekanisme kerusakan di ginjal, eh, eh, itu jadi eh, kita bisa menghindari gangguan-gangguan yang memang sedang berlangsung di ginjal ya. Kita mencoba memberikan obat-obat yang terekspresi melalui jalur empedu dan dibuang ke feses supaya tidak memper apa ya memperkeras atau ya apa, makin mengganggu lah istilahnya makin mengganggu kerja ginjal gitu ya. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu, tapi memang tidak banyak juga sih.
Nah, jadi ini kalau eh, jalur-jalur yang apa ya tadi lewat empedu tadi, dia akan di ya dilewatkan lewat khusus ya khusus halus. Bisa ada empedu, lalu dari situ akan terbang bersama PSS. Ini ya jalur Gresi melalui Bilier, asid ya di Pelidak ya Desi atau dari empedunya, lalu jadi dia masuk di sini ya, lalu bersama dengan Sampedu tadi, lalu diombak ya dan dibuat bersama PSS. Nah, ada dari beberapa obat yang apa ya istilahnya terresirkulasi gitu ya. Eh, dia sudah mau dibuang, tapi dia masih bisa ditarik lagi, dibuang, direabsorpsi, jadi nggak jadi dibuang gitu ya, diserap lagi ke dalam darah. Jadi eh, membuat obat ini jadi lebih apa kerjanya lebih panjang gitu. Ini bisa ya kayak vitamin D, vitamin B12, asam folat, estrogen itu bisa ya diresirkulasi di siklus mengalami siklus enterohepatik. Sudah eh, disekresi dari lewat bilier masuk ke usus tapi diambil lagi. Itu ada apa ya estrogen ya di etilstilbestrol itu estrogen yang estrogen sintetik gitu ya. Gitu ya. Eh, kontrasepsi hormonal gitu ya. Jadi,
Ya, ada beberapa resiko ya penggunaan obat-obat estrogen sintetik ini dalam resiko kanker di vagina ya. Obat ini melalui proses tadi resirkulasi tadi ya, siklus enterohepatik tadi. Contoh yang lain ada ivermectin itu bisa antivirus kemarin bisa ya dipakai ada virus COVID ya kalau nggak salah itu ivermectin dipakai. Terus di obat-obat analgesik seperti morfin, lalu tadi yang estrogen tadi ya. Eh, Nah, pada keracunan obat-obat pada kasus-kasus apa ya obat yang ya tadi ya membahayakan dia bisa kita lakukan pengikatan ya misalnya ada kolestiramin kita coba ikat dengan kita mengikat dikoksin ya dari racunnya dikoksin gitu ya misalnya kan membuat takdi aritmia gitu kita ikat dengan kolestiramin supaya tidak terjadi resirkulasi tadi. Terus tapi tadi ada juga yang pengikatan tadi membuat kegagalan dalam kontrasepsi misalnya ya. Ada kontrasiklin membuat kegagalan apa tadi proses penghambatan pada kehamilan. Ini obat-obat yang terekskresi melalui ASI ya tidak banyak tapi ada beberapa. Jadi karena bisa karena ada keterikatannya dengan kalsium ya. Jadi kayak tetrasiklin misalnya itu bisa tersekresi bersama ASI dan ya dulu sempat ya ada pada tahun-tahun 80-an itu banyak kasus ibu-ibu menyusui yang sedang mengkonsumsi tetrasiklin tanpa sadar memberi efek pada ini bayi ya jadi gigi bayi yang sempat mengkonsumsi tetrasiklin dari ASI ibunya akhirnya giginya coklat gitu. Hmm, dan permanen tidak bisa dibuang begitu. Itu contoh-contoh obat ya. Jadi ya perlu waspada juga ya, karena kadang-kadang bayi tanpa kita sadari mendapatkan efek-efek yang tidak diinginkan dari obat yang tersekresi bersama ASI. Itu atau mengatur waktu minum obatnya juga bisa sih ya.
kita atur-atur, jadi kapan kita sedang tidak menyusui ya, bisa masa-masa yang di masa kerja gitu lah. Kan eh, kita bisa konsumsi ya. Nanti kalau pas ada masa menyusui, kita sedang tidak menggunakan obat tadi. Eh, di beberapa efek yang berbahaya seperti kalau orang tadi reputasi klin ya, lalu kalau orang medikal itu bisa juga ya, dia bisa menekan sumsum tulang ya, jadi akan mengganggu pada pembentukan darah, sel-sel darah. Terus diazepam itu bisa juga ke arah sedasi, opium, opium atau morfin ya di situ ya tadi ada adiksi ya ketergantungan. Kemudian yang tadi dihembuskan melalui pernafasan, eh, ada yang polafil ya kayak tadi pelarut apa atau namanya alkohol misalnya atau obat-obat anestetik umum ya general anestetik dari Halotan misalnya. Contoh-contoh yang bisa dibuat lewat eh, pernafasan. Lalu ada juga lewat saliva. Ini ada Benitoin, paracetamol atau acetaminophen, theophylline, lithium, tolbutamide, dan digoxin. Itu bisa tersekresi bersama saliva. Ini di kondisi air liur ya, pada tempat-tempat tertentu yang bisa apa istilahnya ya, lengkap ya di situ ya. Itu ada seperti litium ya, lebih tinggi daripada di dalam darah. Terus ada sebagian kecil yang terbuang bersama apa ya pori-pori di kulit kepala ya atau di rambut ya di situ ya. Tapi biasanya tidak terlalu banyak sih. Jadi kadang-kadang ada logam-logam tertentu yang bisa terbuang bersama di dalam rambut atau kulit kepala. Iya. Ya, itu mungkin eh, untuk materi ekskresi saya sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Silakan, monggo kalau ada pertanyaan. Selamat pagi, Pak. Ya, monggo. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya, Untuk silakan. obat hipertensi kan Eh, digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, Pak. Ya, ya. Apa itu memiliki efek atau bisa mengganggu ginjalnya, Pak? Iya, iya. Secara biasanya kalau penggunaan jangka panjang, memang mau tidak mau, ya akhirnya ada gangguan juga ya. Jadi banyak obat-obat yang misalnya untuk penyakit degeneratif ya, diabetes, hipertensi gitu, eh, dengan apa ya, satu memang obat-obat itu sudah muncul penggunaannya di usia-usia yang memang sudah cenderung usia 40 ke atas ya misalnya. Dalam situasi seperti itu, eh, misal tadi ya perjalanan waktu ya katakan 5 tahun, 10 tahun ya, eh, faktor usia sendiri sudah menurunkan fungsi ginjal ya. Tadi filtrasi glomerulus dan itu sudah pada menurun ya dengan berjalannya usia. Nah, dari faktor obat sendiri juga akan sedikit banyak akan memaksa ya istilahnya kerja keras dari ginjal sehingga ya ada dorongan yang cenderung lebih merusak gitu. Jadi dari sisi usia, karena tadi keberadaan penyakitnya sendiri di usia-usia 40-an ke atas, lalu situasi kondisi fisiologis ginjal sendiri juga sudah eh, di usia-usia tadi sudah tidak sebagus misalnya 30-an ya, sudah mulai menurun juga, dan ini mungkin masuk 50-an juga lebih lebih turun lagi ya, 40 60 begitu. Nah, eh, faktor obat dia ya karena dikonsumsi terus-menerus juga akhirnya juga membuat kejadian seperti itu. Nah, eh, sehingga kadang-kala ada apa ya semacam apa kayak pertimbangan dalam pemilihan antihipertensi. Tidak semua antihipertensi demikian sifatnya ya. Ada ya sedikit lah obat-obat antihipertensi yang memiliki karakter nefroprotektif. Ada beberapa obat seperti dari kelompok kayak kenal ya captopril, lisinopril, enalapril itu obat-obat kelompok penghambat angiotensin converting enzim Belum, yang Pak. aman aman untuk ginjal gitu atau bersifat protektif terhadap ginjal. Lalu yang kedua dari kelompok kayak apa ya kandesartan, losartan, valsartan itu dari kelompok pemblok reseptor angiotensin. Angiotensin reseptor blocker itu ada lagi ya. Jadi ada kelompok ACE inhibitor dan kelompok ARB. Ada dua kelompok itu yang justru dia adalah protektor protektor untuk ginjal. Jadi tidak semua antihipertensi potensi kerusakannya eh, besar ya, tapi ada justru yang malah memberikan perlindungan pada apa ya kondisi ginjal gitu. Ya, itu. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ini ada lagi, silakan.
Oke, tidak ada ya. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada, ya kebetulan saya ada acara rapat di, mungkin saya tinggal lebih awal ya. Kita akan lanjut pada materi berikutnya. Ada mungkin ini farmakokinetika sudah selesai, kita sudah masuk ke farmakodinamika. Jadi membahas apa ya mekanisme kerja dari beberapa jenis obat. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini, mohon maaf saya tutup lebih awal karena ada kegiatan di kampus. Saya mohon izin. Ya. Baik. Itu saja untuk terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ya, Bapak. terima Pak. kasih. Selamat pagi. Iya, Pagi. pasti Pak. Ya, izin.